Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Amikotun Nadifa. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPLTV, kemudian cara penyelesaiannya, dan contoh soal dari SPLTV. Nah, SPLTV itu apa? Itu merupakan suatu sistem persamaan linear yang memiliki 3 variabel atau 3 peubah yang memiliki derajat 1. Lalu, untuk bentuk umum persamaannya, itu ada AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan keterangan A, B, dan C itu sebagai koefisien, X, Y, dan Z itu sebagai variabelnya atau peubahnya, dan D-nya sebagai hasilnya atau konstanta. Nah, cara penyelesaian SPLTV pada video ini saya akan menjelaskan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi, dan metode yang kedua adalah determinan. Di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah nilai X, Y, dan Z pada persamaan berikut dengan menggunakan 2 metode. Persamaan yang pertama ada X min Y plus 2Z sama dengan 4. Lalu ada persamaan yang kedua, ada 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga ada 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Nah, untuk cara penyelesaian yang pertama dengan metode gabungan, langkah awal yaitu kita menentukan variabel mana yang ingin dieliminasi. Pada soal ini, kita akan mengeliminasi variabel Z. Lalu, langkah yang pertama itu, kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan persamaan pertama kan ada ini ya, dan persamaan yang kedua. Nah, agar variabel Z-nya tereliminasi, maka persamaan yang kedua ini kita kalikan 2 agar menghasilkan min 2Z. Sehingga untuk persamaan yang pertama itu kan tetap ya karena dikali 1. Nah, untuk persamaan yang kedua menjadi 4X plus 4Y min 2Z sama dengan 4. Nah, di sini kan untuk mengeliminasi variabel Z-nya karena sudah ada plus 2Z minus 2Z, maka operasi dari persamaannya adalah plus. Sehingga kita peroleh X plus 4X kan menjadi 5X ya, min Y plus 4Y menjadi 3Y, dan 4 ditambah 4 kan 8. Nah, persamaan ini kita tandai sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi juga persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Ini juga untuk mengeliminasi variabel Z. Nah, persamaan yang kedua kan ada ini ya, dan persamaan yang ketiga. Nah, agar variabel Z-nya tereliminasi, maka persamaan yang kedua kita kalikan 2. Dan persamaan yang ketiga kita tetap ya atau kalikan 1 aja. Nah, persamaan yang kedua itu kan menjadi itu ya 4X plus 4Y min 2Z sama dengan 4. Persamaan yang ketiganya tetap. Di sini juga sama karena sudah ada min 2Z dan plus 2Z berarti kan sudah bisa dieliminasi. Maka operasi persamaannya juga ditambah. Sehingga kita peroleh 7X plus 5Y
sama dengan 12. Kita tandai ini sebagai persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya yaitu kita mengeliminasi persamaan yang keempat tadi dengan persamaan yang kelima. Ini ya, persamaan yang keempat kan ada ini dan persamaan yang kelima. Kemudian kita eliminasi variabel Y. Untuk itu, persamaan yang keempat kita kalikan 5 dan persamaan yang kelima kita kalikan 3. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 25X plus 15Y sama dengan 40 dan persamaan yang kelimanya menjadi 21X plus 15Y sama dengan 36. Nah, agar variabel Y-nya tereliminasi, operasi dari persamaan ini yaitu kan dikurangi. Sehingga kita peroleh 4X sama dengan 4. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 4 dibagi 4. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya. Sudah diperoleh nilai X-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita bisa substitusikan nilai X tersebut ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat kan ada ini ya. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Jadi kan 5 dikali 1 plus 3 ya sama dengan 8. Menjadi hasilnya 5 kan plus 3Y sama dengan 8. 5-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Berarti kan 3Y sama dengan 8 dikurangi 5. Sehingga hasilnya 3Y sama dengan 3. Maka nilai Y-nya sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sudah kita peroleh ya, nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan nilai X dan Y tersebut yang sudah kita peroleh dengan ke dalam persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama kan ada ini ya, kita masukkan nilainya. Jadi kan 1 dikurangi 1 ditambah 2Z sama dengan 4. 1 dikurangi 1 habis ya, jadikan menjadi 2Z sama dengan 4. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 4 dibagi 2. Jadi nilai Z-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal SPLTV yaitu 1, 1, dan 2. Penyelesaian yang kedua dengan metode determinan. Langkah awal yaitu kita mengubah sistem persamaan SPLTV ini menjadi bentuk matriks. Sehingga tampilannya menjadi matriks A itu dari koefisien masing-masing variabelnya. Menjadi ada 1, min 1, 2, 2, 2, min 1, 3, 1, 2. Begitu ya. Kemudian ada matriks X-nya sebagai variabelnya. Kan ada X, Y, dan Z. Dan matriks B sebagai koefisiennya. Jadi sama aja kita tulis dengan matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B. Begitu ya. Selanjutnya, cara menghitungnya menentukan nilai determinan matriks A atau D, determinan X atau DX-nya, determinan Y atau DY-nya, dan determinan Z atau DZ-nya dengan persamaan berikut. Kita hitung dulu matriks D-nya. Kita tulis lengkap matriks A-nya. Seperti ini ya. Kemudian tulis ulang
kolom yang pertama dan kolom yang kedua, sehingga tampilannya jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian cara menghitungnya dengan diagonal. Dari atas ke bawah itu dikali 1 dikali 2 dikali 2 ditambah min 1 kali min 1 kali 3 ditambah dengan 2 ditambah 2 ditambah 1 gitu. Kemudian dikurangkan dengan arah diagonal juga dari bawah, dari 3, yaitu 3 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali min 1. Gitu ya. Jadi seperti ini cara menghitungnya. Kita tuliskan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, hasil dari ini kan ada 4 ditambah 3 ditambah 4 dikurangi dengan 12 min 1 min 4. Sehingga kita peroleh 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Selanjutnya kita menghitung dx-nya. Cara menghitungnya sama seperti tadi ya. Nah, untuk matriksnya, karena kita menghitung dx, nah untuk kolom yang pertama kita ganti dengan matriks B, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, kita tulis ulang di sampingnya kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Sehingga seperti ini ya. Cara menghitungnya sama seperti tadi, sehingga seperti ini. Dalam kurung 4 dikali 2 dikali 2 ditambah min 1 kali min 1 kali 8 ditambah 2 dikali 2 dikali 1. Kemudian dikurangkan dengan dalam kurung 8 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 dikali min 1. Nah, operasi ini hasilnya kan dalam kurung 16 ditambah 8 ditambah 4 dikurangi dengan dalam kurung 32 min 4 min 4. Sehingga kita peroleh 28 min 24. Maka hasilnya 4. Selanjutnya kita menghitung dy. Caranya sama, karena kita menghitung dy-nya, maka kolom dari koefisien y kita ganti dengan matriks B. Jadi seperti ini ya. Nah, tulis kembali kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Cara menghitungnya sama, jadi seperti ini ya. Nah, hasilnya menjadi dalam kurung 4 min 12 plus 32 dikurangi dalam kurung 12 min 8 plus 16. Sehingga hasilnya 24 min 20. Maka hasilnya 4. Kemudian kita menghitung dz-nya. Sama ya seperti tadi, karena kita menghitung dz, maka kolom dari koefisien z kita ganti menjadi matriks B. Jadi seperti ini. Kemudian tulis kembali di sampingnya kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Nah, cara menghitungnya juga sama ya, diagonal tadi. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita peroleh dalam kurung 16 min 6 ditambah 8 dikurangi dalam kurung 24 ditambah 24 min 16. Hasilnya menjadi 18 min 10. Jadi hasilnya 8. Langkah selanjutnya
yaitu kita menghitung nilai X-nya. Berarti menghitung nilai X-nya dx dibagi d. Kan tadi hasilnya 4 ya. 4 dibagi 4, jadi nilai X-nya 1. Untuk menghitung nilai Y-nya dengan dy dibagi d. Hasilnya tadi 4 ya. Jadi 4 dibagi 4. Hasilnya nilai Y-nya 1. Dan Z-nya berarti dz dibagi d. Tadi hasilnya 8 ya, berarti 8 dibagi 4 sama dengan nilai Z-nya 2. Jadi sama ya hasilnya, jadi himpunan penyelesaian dari SPLTV yaitu 1, 1, 2. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian mana yang sekiranya lebih mudah? Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.